Untuk mewujudkan desa wisata, pemerintah daerah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara lakukan uji coba olahraga para layang. Terbang perdana dilakukan 3 peserta para layang dari puncak Bukit Tor Sarogodung, Dusun Garoga di Desa Sarogodung, Kecamatan Sipirok. Sebanyak 3 peserta para layang lakukan terbang perdana dari puncak Bukit Tor Sarogodung di Dusun Garoga, Desa Sarogodung, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lepas landas ini dilakukan dari ketinggian lebih kurang 1.400 meter dari permukaan laut. Medan terjal dan ekstrim tidak menyurutkan para peserta untuk melakukan atraksi terbang layang. Namun sebelum melakukan take off atau lepas landas, ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwasanya olahraga para layang merupakan salah satu cabang olahraga terbang bebas yang mana atlet dilengkapi dengan sebuah parasut yang bisa diterbangkan serta dapat mengangkat berat badan dari orang tersebut. Olahraga ini biasanya dimulai dari sebuah lereng atau bukit dengan mengetahui arah angin. Pada dasarnya terdapat 2 jenis angin yang dipelajari pada olahraga para layang ini, yaitu angin naik menabrak lereng atau yang disebut dengan dynamic lift dan angin naik yang diakibatkan oleh sebuah thermal atau yang disebut dengan istilah thermal lift. Dengan memanfaatkan kedua jenis angin inilah yang akan membuat seorang penerbang bisa terbang sangat tinggi dan dengan jarak yang jauh. Selain itu, ada beberapa resiko yang akan dilalui apabila saat landed atau mendarat. Jika posisi pengaturan landed tidak tepat, maka kita akan mendarat di luar tempat yang sudah ditetapkan. Bagi para atlet para layang yang sudah terlatih, hal ini tidak menjadi kendala bahkan bila Anda harus mendarat darurat sekalipun. Tempatnya bagus, bisa bisa berkembang. Soalnya saya sudah sering buka tempat-tempat daerah lain. Itu ya kayak gini juga menit jalannya belum ada jalan sampai ada jalan sampai itu bisa tempat jadi tempat wisata. Untuk kesannya sini tempatnya bagus, tinggi. Potensi untuk bisa terbang jauh pun bisa sini. Cross country namanya. Bagus, bisa tinggi sini terbang. Yang telah melakukan uji coba di alam Sipirok, napa-napa di Sibolbuali. Ternyata terbangnya menunjukkan suasana yang sangat indah. Karena itu pantaslah pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk terinspirasi, teraspirasi, termotivasi untuk melaksanakan event-event seperti ini, sebuah olahraga prestasi yang sangat menantang, sehingga dia menjadi olahraga yang bergengsi. Karena itu menurut saya wajar ini ada semacam program ke depan bagaimana kiranya Gantole ini adalah para layang ini sebagai salah satu jenis olahraga yang terpadu dengan turis atau wisata, sehingga nantinya muncul ekoturism spot di wilayah Sibolbuali ini. Harapan kita mudah-mudahan ini tidak event yang pertama, tapi akan terus berlanjut karena ini masih tahap uji coba. Kita berharap nantinya ada komunikasi yang lebih bagus sehingga para layang ini bisa mendorong kunjungan wisata ke Bumi Tapanuli Selatan yang kita cintai. Untuk tahap awal uji cobanya berapa peserta tadi, Pak? Yang ikut ini adalah sesungguhnya ada 4 jadinya, kan begitu. Ada yang tandem ya. Ada yang dari Payakumbuh, ada juga yang dari Manado ini. Orang Manado cuaknya kita orang. Ada juga ini yang dari sini namanya Yunus Nasution, kan begitu. Ada si Fikri, si Fikri tadi. Fikri, ini ada Fikri ini yang sudah paling berpengalaman dan memang udah atlet tingkat nasional. Ini dari Medan. Dari Medan, Payakumbuh, Sipirok, dari Manado. Kami dari tokoh masyarakat, olahraga para layang ini sangat kami mendukung dan sangat kami mengharapkan ke depan. Bagaimana para layang di Desa Garoga, Sabatolang, yaitu yang dibuka di Sarogodung. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi pusat para layang dengan event-event nanti ke depan bisa dilanjutkan kembali. Dan harapan kami bagaimana masyarakat Garoga, Sabatolang, sekitar Sarogodung terangkatlah
secara kehidupan dengan adanya para layang di sini. Moga-moga nasib masyarakat di sini bisa berubah. Itu harapan kami. Terutama sekali ada jalan yang lebih bagus supaya cepat sampai ke puncak untuk mengadakan para layang ini. Nah, bagaimana? Apakah Anda ingin mencoba adrenalin Anda untuk mengikuti terbang para layang? Tidak ada salahnya jika Anda para pecinta para layang ingin mencoba nyali Anda di puncak Bukit Sarogodong. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One, mengabarkan. Petani padi di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan gagal panen akibat ribuan hektar tanaman padi mereka diserang tikus. Tim Dinas Tanam Pangan dan Hortikultura turun tangan datangi warga dan berikan bantuan racun tikus serta alat pembunuh hama tikus. Ribuan hektar lahan padi milik warga di 27 desa di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ludes diserang hama tikus. Akibatnya ribuan hektar tanaman padi milik warga ini gagal panen. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Musi Banyuasin langsung membentuk tim untuk bersama-sama memberantas hama tikus yang saat ini tengah menyerang tanaman padi warga. Tim Dinas PTHP juga langsung meninjau lokasi tanaman padi warga yang saat ini gagal panen serta memberikan bantuan racun tikus dan juga alat membasmi hama. Jadi dengan adanya serangan hama tikus di musim tanam gadu tahun 2020 ini, kami dari pemerintah daerah melalui Dinas Tanam Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin dengan secara cepat kami turun ke lapangan memberikan bantuan pestisida. Kami harapkan yang masih kita bisa pertahankan bisa panen dengan kita kendalikan hama tikus walaupun hasilnya nanti agak berkurang. Kemudian tadi juga kita telah mengajak dari tim asuransi Jasindo untuk mensosialisasikan masalah asuransi usaha tani padi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Aksi penolakan RUU HIP yang terjadi di seluruh Indonesia juga terjadi di seluruh kabupaten. Tidak ketinggalan Kabupaten Oku juga menggelar aksi penolakan RUU HIP tersebut. Forum Umat Islam Alumni 212 GNPF MUI Oku beserta kader muda Pancasila menggelar aksi damai menuntut RUU haluan ideologi Pancasila yang saat ini tengah menjadi perdebatan panjang agar dihentikan. Ratusan massa yang menggelar aksi di luar halaman DPRD Oku dijaga ketat oleh kepolisian. Para kader pemuda Pancasila Oku turut beserta ormas lainnya aksi. Di sini kita menyatakan sikap juga agar Pancasila jangan diutik-utik lagi. Pancasila sudah final. Harapan kita DPR RI tentunya dapat membatalkan, sekali lagi membatalkan pembahasan RUU HIP karena itu tidak sesuai dengan Pancasila, dan DPR RI juga harus mendengarkan seperti apa suara umat menentang RUU HIP. Jadi pemuda Pancasila Oku tentunya jelas sikap kita semua menentang undang-undang HIP. Tuntutan kita ada beberapa, salah satunya diantaranya menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan menuntut penghentian pembahasan, terus mendukung maklumat MUI dengan penuh tentang penolakan RUU HIP. Kami juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu melawan paham komunisme yang akan bangkit. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan.
Kepala Desa Pulau Rajak Haji Abdul Madab dalam penggunaan dana desa memprioritaskan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, serta penyaluran dana bantuan langsung tunai dari dana desa, BLTDD, dan infrastruktur yang sangat penting, serta penyaluran dana bantuan langsung tunai dari dana desa, BLTDD, dan infrastruktur yang sangat penting. Kegiatan ini pun selalu dalam pengawasan pendamping desa, Babin Kamtipmas, Babinsa, PMD, dan Camat Betung. Hal ini dilakukan untuk menciptakan quality control sehingga pelaksanaan kegiatan harus sesuai analis dan regulasi yang ada. Prioritaskan untuk penanganan COVID. Kita sudah melakukan pencairan pertama dari pendanaan COVID ini, kita masih bisa untuk melaksanakan pembangunan berupa infrastruktur yang kita laksanakan ini. Dan kita memang agak menekan anggaran-anggaran yang ada, tetapi tetap kegiatan COVID itu menjadi prioritas untuk Desa Pulau Rajak ini. Bangun yang kita laksanakan saat ini dari semua anggaran, itu berkisar 25% yang kita ambil untuk yang dia laksanakan ini. Ini sudah selesai Pak ya? Alhamdulillah sampai 100% sudah terlaksana. Haji Abdul Manap menyampaikan pembagian penyaluran dana desa BLTDD dan pencegahan penanggulangan penyebaran COVID-19 maupun pembangunan drainase ini sudah tentu berkat kerjasama dari semua pihak termasuk masyarakat Desa Pulau Rajak. Hasil-hasil pembangunan ini diharapkan bisa terus mendongkrak pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Desa Pulau Rajak. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Slamet Caniago, TV One mengabarkan. Sidang rapat paripurna masa persidangan 3 DPRD Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berlangsung khidmat. Sidang paripurna tahun 2020 ini membahas kebijakan umum perubahan anggaran Kabupaten Musi Banyuasin masa persidangan 3. Rapat paripurna DPRD tahun 2020 pada masa persidangan 3 dilaksanakan di gedung kantor DPRD di Jalan Wahid Udin, Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam rapat ini dihadiri oleh 45 anggota DPRD dan dipimpin oleh Ketua DPRD Sugondo, serta dihadiri oleh Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernendi dan seluruh kepala dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. Dalam rapat ke-17 masa persidangan ketiga ini membahas program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Musi Banyuasin bersama anggota DPRD, terutama alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaannya harus disertai dengan asumsi yang mendasar. APBD perubahan tahun 2020 yang mana ini memang kalau sesuai dengan renja yang ada, bulan Juli ini kita harus sudah masuk yaitu untuk pembahasan APBD perubahan tahun 2020. Jadi insya Allah tetap bekerja menata program-program yang ada supaya sesuai jadwal walaupun dalam keadaan COVID-19. Bahasan rapat paripurna masa persidangan 3 ini juga memperhatikan prioritas nasional serta program prioritas pemerintah Musi Banyuasin. Pemerintah bersama DPRD bersinergi serta komitmen membangun Kabupaten Musi Banyuasin untuk lebih maju lagi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Sebanyak 24 unit alat mesin pertanian atau Alsintan diserahkan langsung oleh Bupati Batanghari Syahir Syah ke 22 gabungan kelompok tani atau Gapoktan yang berada di 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari pada Senin 6 Juli 2020 lalu. Bantuan Alsintan berupa alat perontok padi yang diperoleh dari APBD Batanghari tahun 2020 ini diharapkan dapat membantu kerja petani dan mendukung dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian masyarakat di Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari Syahir Syah dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk seluruh Gapoktan yang ada di 7 kecamatan untuk tetap melakukan kegiatan pertanian. Dirinya akan terus mendukung kegiatan pertanian demi membantu masyarakat di Kabupaten Batanghari. Bupati juga menyampaikan bahwa alat pertanian yang diberikan ini agar dapat dimanfaatkan secara baik dan benar dan berharap dengan adanya bantuan ini lebih menambah gairah para petani untuk kembali ke umo atau sawah.
Kita menyerahkan ada 24 power tracer kepada masing-masing Gapoktan yang ada di Kabupaten Batanghari. Harapan saya tentu saja dengan diserahkan alat ini mungkin lebih menambah gairah lagi kepada para petani untuk kembali ke umur, gitu kan. Jadi jangan lagi kita bergantung pada beras yang didatangkan dari daerah lain. Semoga semangat petani untuk balik ke umur menjadi lebih bergairah lagi. Di samping power tracer yang alat yang kita serahkan, kita juga sudah menyiapkan obat-obatan, ya, benih kepada petani dengan harapan ya seperti itu. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-108 Kodim 0211 Tapanuli Tengah pada tahun 2020 ini membuka jalan penghubung antar desa di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pembukaan jalan sepanjang 1.850 meter dengan lebar 8 meter ini sudah mulai dikerjakan sejak 30 Juni 2020 lalu. Prajurit TNI dari Kodim 0211 Tapanuli Tengah dikerahkan ke lokasi TMMD bersama 1 unit alat untuk membuka jalan. Dandim 0211 Tapanuli Tengah, Letkol Infantri Dadang Alex mengatakan, pembukaan jalan ini dimulai dari Desa Siantar Sentral Area, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, hingga ke 3 desa lainnya yakni Desa Siantar Dolok, Desa Baringin, dan Desa Huta Tombak yang berada di daerah pegunungan, yang selama ini tidak ada akses jalan. Jika pengerjaan ini selesai, maka ribuan warga di desa tersebut nantinya akan dapat terhubung langsung dengan Kecamatan Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dandim menjelaskan selain membuka jalan tersebut, TNI juga melakukan rehabilitasi jalan sepanjang 3.700 meter di desa itu, serta pembuatan jembatan sementara sebanyak 7 unit. Selain itu, TNI juga melakukan rehabilitasi bangunan masjid dan gereja di lokasi sasaran TMMD. Yakni Huta Tombak, Kota Baringin, dan Siantar Dolok. Jadi ada ribuan masyarakat di sana. Yang dibuka lahan baru 1,8 km, memperbaiki kembali yang 3,7, serta memperbaiki banyak jembatan. Jadi ini total 5,5 km. Terima kasih kami atas nama masyarakat Tapanuli Tengah kepada Bapak Panglima, Pak Kasat, Pak Pangdam, Pak Danrem, Pak Dandim. Terima kasih kepada TNI. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Pangdam II Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Irwan Zaidi, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, serta para bupati di Sumatera Selatan dan para perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumsel secara bersama-sama menghadiri apel kesiagaan personil dan peralatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan di Kebun Raya Srijaya Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Selasa pagi. Selain membuka apel tersebut, Gubernur juga mengecek secara langsung kesiapan personil pasukan dari TNI Polri, Manggala Agni BPBD Tim Kesehatan, serta para anggota dari berbagai perusahaan yang hadir. Dibukanya apel kesiagaan kebakaran hutan dan lahan ini juga sebagai simulasi kebakaran lahan serta memberitahukan kepada masyarakat bagaimana cara yang benar dan efektif dalam melakukan pemadaman api yang membakar hutan dan lahan yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda 4. Peran serta dari berbagai perusahaan yang ada di Sumatera Selatan seperti APP Sinarmas yang berlokasi di Kabupaten Oki dengan secara langsung sudah menyiapkan berbagai peralatan untuk melakukan pencegahan dan pemadaman lahan yang terbakar. Menurut Gubernur Sumsel Herman Deru, ada 10 kabupaten di Sumsel yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, dan kebakaran hutan dan lahan ini tergantung dari curah hujan yang ada. 10 kabupaten yang terdampak itu akan melihat langsung begitu kerja kerasnya petugas-petugas di lapangan, TNI, Polri, Satpol PP, masyarakat, para relawan. Ini juga sebagai cara kita agar
para bupati itu dapat menurunkan ini ke kabupaten-kabupatennya. Maka kebakaran hutan sangat tergantung dengan kondisi curah hujan. Ada 94 desa yang rawan kebakaran, rawannya tinggi gitu yang lalu, dan semua anggota kita sudah di desa-desa tersebut dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan atau hutan dengan cara membakar, baik disengaja maupun tidak disengaja. Itu ke perusahaan-perusahaan, Pak. Kita sudah imbau, dan partisipasi perusahaan juga luar biasa untuk menyiapkan personel maupun alat peralatannya dalam rangka mencegah, membantu kalau terjadi hal-hal di luar kemampuan kita. Tahun ini kita fokus terhadap kegiatan pencegahan, terutama dengan membangun fire prevention post di areal-areal yang kita nilai rawan. Kemudian Desa Makmur Kodil Api pada tahun ini kita tambahkan juga beberapa proyek-proyek untuk mensupport Desa Makmur Kodil Api. Untuk peralatan secara hasil pemeriksaan secara eksternal juga sudah kita tentukan bahwa jumlah sudah melebihi dari standar yang ditetapkan, dan juga kita seperti biasa pada saat dry season menyiapkan beberapa heli untuk melakukan operasional patroli dan melakukan waterbombing bila diperlukan. Gubernur Sumsel Herman Deru secara simbolis juga memberikan bantuan dana untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dana sebesar 40 miliar diserahkan ke 10 kabupaten yang rawan terjadi karhutla dan langsung diterima para bupati yang daerahnya kena dan rawan kebakaran hutan dan lahan. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Dipilihnya desa Siantara Estate ini menjadi desa percontohan penanganan COVID-19 karena kesadaran warga soal kesehatan, terutama pencegahan virus corona di wilayahnya yang begitu tinggi, sehingga seluruh warga yang melakukan aktivitas atau keluar rumah wajib mengenakan masker. Di desa ini seluruh warga ataupun pengguna jalan yang melewati pos siaga COVID-19 akan diperiksa oleh tim gugus kelurahan yang dibantu oleh Karang Taruna dan petugas dari TNI dan Polri. Layaknya standar protokol kesehatan, semua warga maupun pendatang yang masuk ke perkampungan ini diwajibkan untuk mengenakan masker, pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, dan penyemprotan disinfektan di setiap kendaraan. Kampung Nadear yang dikutip dari bahasa Simalungun yang berarti terbaik, dibentuk atas dasar semangat gotong royong dengan mengedepankan partisipasi masyarakat sekaligus sebagai pernyataan sikap masyarakat untuk siap bangkit mengikuti tatanan kehidupan normal baru atau new normal. Pembentukan kampung ini sudah berlangsung selama 2 bulan dan merupakan ide dan gagasan dari Babin Kamtipmas Polsek Bangun Polres Simalungun bekerja sama dengan sejumlah elemen masyarakat, Karang Taruna, dan perangkat desa setempat. Sebagai pendukung dalam pelaksanaan berlangsungnya Kampung Nadear ini, beberapa fasilitas pendukung pun disediakan, mulai dari ruang isolasi bagi masyarakat yang terpapar COVID-19, ruang logistik, posko kesehatan gratis bagi warga, serta ketahanan pangan mulai dari kolam peternakan ikan dan lahan peternakan maupun pertanian. Dari Nagori Center State bersama dengan Babin Kamtipmas, saya sendiri Bribka Lambas Mamura, bekerjasama dengan Babinsa, pihak kesehatan, dan dari SPC membentuk Kampung Nadear ini untuk supaya masyarakat bisa mengikuti protokol kesehatan, dan adapun yang telah kami kerjakan berupa membuat ruangan isolasi, ruangan logistik, ketahanan pangan, di mana bisa kita lihat di sini ada sedang berdiri. Telah kami buat kolam ikan lele dan tempat penanaman sayur dan kandang ayam. Telah diberikan kepercayaan menjadi contoh di seluruh Kabupaten Simalungun itu, dan kami akan semaksimal mungkin berusaha mensukseskan apa yang menjadi program kepolisian. Kita juga telah mengedukasi masyarakat, di mana mungkin mereka juga masih punya keperluan seperti pesta dan lain sebagainya. Mungkin kami tidak punya kewenangan untuk tidak memberikan izin, tapi kami tetap mengedukasi agar protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah tetap kami laksanakan.
Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Irwansyah selaku Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu beserta rombongan tiba di Galang mengunjungi Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang. Panglima juga melakukan peninjauan sekitar area Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 untuk melihat langsung secara fisik kondisi RSKI Pulau Galang. Tujuan kunjungan kerja ini yakni meninjau kesiapan-kesiapan dari RSKI COVID-19 seperti kesiapan gedung, perlengkapan, sekaligus melakukan evaluasi apa-apa saja yang dibutuhkan untuk RSKI Pulau Galang. Salah satu fasilitas yang menjadi penunjang pelayanan dalam menangani COVID-19 yakni dengan adanya laboratorium PCR yang ditandai dengan pemotongan pita dan sekaligus penyerahan alat swab booth yakni streamline swabbing di laboratorium PCR RSKI COVID-19 dari PT Esko Bintan Indonesia. Menurut Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Irwansyah, dengan adanya fasilitas laboratorium PCR ini, maka penanganan pasien COVID-19 lebih cepat dan tak perlu lagi mengirim pasien keluar rumah sakit yang memakan waktu lebih lama. Tempat tinggal nakes, tempat tinggal dokter, dan penampungan para pasien. Tadi juga sekaligus meresmikan penggunaan kotak swab. Ya, ini merupakan peralatan baru yang ada di rumah sakit COVID ini. Semoga dengan datangnya perlengkapan baru ini, kapabilitas kita untuk menangani pasien COVID itu lebih terjamin keamanannya. Pangdam juga berharap agar sinergitas prajurit TNI, Polri, dan instansi terkait untuk bersama-sama melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan sehingga tugas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik demi kepentingan bangsa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan.